Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bincang Aswajanesia bersama saya Egi selaku moderator dan narasumber kita Bapak Hamidullah Iqda selaku anggota LP Ma'arif Jawa Tengah. Oke sahabat Aswajanesia, kali ini ya kita akan membahas masalah pacaran dan zina. Kenapa kita membahas masalah itu? Sebab di bulan suci Ramadan kan kita mendekati bulan Ramadan ya. Nah, itu sering terjadi atau sering dilakukan oleh muda-mudi di saat puasa itu malah pacaran dan malah ada yang zina juga. Sangat parah sekali. Nah, kita tanyakan langsung dengan beliau narasumber kita hari ini bahwa bagaimana sih hukum dari zina atau pacaran bulan Ramadan. Oke, gimana Pak? Terkait masalah zina dan pacaran di bulan puasa ataupun itu zina Pak, hukumnya bagaimana? Oke, sebelum kita bahas hukum, kita akan mengkaji dulu atau mendefinisikan apa itu pacaran, apa itu zina. Karena kalau pertanyaannya seperti itu, selain di bulan Ramadan ya sama saja tidak boleh gitu loh. Artinya jangan hanya berpikir bulan Ramadan saja. Oke. Yang pertama adalah pacaran. Di dalam buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya 2013, yaitu udah lama ya. Stop Pacaran Ayo Nikah. Di situ saya menulis dari beberapa sumber ada beberapa pengertian atau definisi pacaran dan termasuk zina. Nah, yang pertama pacaran itu intinya aktivitas berkasih sayang yang dilakukan oleh lawan jenis dan perempuan yang itu dilakukan di luar pernikahan. Nah, maka kalau definisinya seperti itu bisa jadi pacaran itu juga zina. Artinya bagian dari zina itu ya pacaran itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pacaran itu intinya melakukan hubungan di luar pernikahan. Jadi beberapa definisi yang saya temukan itu. Nah, kemudian termasuk zina. Zina ya dari bahasa Arab ya. Zania itu zani, zinah, artinya perbuatan yang buruk, keji. Intinya itu. Nah, di dalam surat Al-Isra itu jelas ya. Artinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Saya kira sahabat Aswajanesia sudah hafal. Intinya kita mendekati saja itu tidak boleh, apalagi melakukan sampai melakukan. Ini hanya beberapa aspek yang tentunya saya kira sudah lazim dan kita nanti akan kuliti satu persatu. Bahwa pertama, pacaran itu jelas dalam definisi tadi aktivitas yang lebih cenderung ke negatif karena dilakukan pasangan yang belum memiliki sertifikat halal atau surat nikah atau menikah itu sendiri. Nah, maka kalau definisinya hampir sama antara zina dan pacaran itu memang ya mendekati haram. Maka di dalam buku Stop Pacaran Ayo Nikah itu saya tulis ada 3 hukum. Pertama halal. Halal itu ketika mereka hanya melalui komunikasi saja, tidak sampai bertatap muka, tidak melakukan hubungan seks bebas dan sebagainya. Kemudian yang kedua haram. Haram ini ketika sudah melanggar syariat yang tentunya merugikan diri sendiri maupun pasangan bahkan masyarakat dan keluarga. Yang terakhir ada subhat. Subhat ini ya remeng-remeng. Tidak jelas ini Pak. Tidak jelas. Gitu. Maka di situ sebenarnya saya memberikan tawaran bahwa ada beberapa hukum yang saya nukil dari beberapa hadis dan ayat Al-Quran dan beberapa tafsir ya. Intinya ketika orang itu memang sudah saatnya menikah, harusnya menikah. Jangan melampiaskan nafsu dengan lawan jenis yang belum halal. Karena yang namanya bulan Ramadan ini kan di dalam hadis Sahih Bukhari kan sudah jelas pahalanya itu dilipatkan 1000 kali. Itu kalau pahala ya dosanya ya sama kan, gitu. Artinya ketika kita belum menikah, bagi yang sahabat-sahabat belum menikah ya tidak hanya di bulan Ramadan, di lain Ramadan saya kira ya sebatas pacaran saya kira apa sih gunanya sih kan gitu kira-kira ya. Nah, maka kita akan membahas lebih detail bahwa kalau pacaran itu zina maka bisa kita definisikan sesuai dengan beberapa literatur ya. Yang pertama mulai, jadi zina itu tidak hanya memasukkan
alat kelamin atau farji ke banyak ya, pasangan lah. Ya. Nah, tetapi yang pertama ada zina mata, ya mulai pelirak-pelirik itu juga bahaya. Kemudian zina hati juga ada, kemudian zina tangan, zina yadun, yadi. Nah, tapi di dalam Al-Quran kan definisinya hanya dua ya, zina muhson dan ghairu muhson. Muhson ini bagi pasangan yang sudah menikah, yang ghairu muhson yang belum menikah. Artinya mau kamu jejaka, mau kamu janda, duda atau yang sudah menikah, saya kira perbuatan ini buruk dan keji. Maka fahisata wasa asabila, apa ya, jalan yang buruk dan keji atau yang tidak sesuai dengan aturan Islam kan jelas merusak, apalagi di bulan Ramadan. Nah tentunya bulan-bulan suci, bulan Ramadan ini memang menjadi wahana kita untuk menggembleng diri, berpuasa tidak hanya atas perut tapi juga bawah perut gitu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 kan jelas, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya diperbolehkan. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya itu dijelaskan ayat ini berupa Allah memberi keringanan kepada umat Islam di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tentunya, maksudnya untuk bercampur atau melakukan aktivitas hubungan seks dengan suami istri tetapi di malam hari. Setelah puasa ya, Pak. Artinya bisa kita kontekstualisasikan ya dari tafsir Ibnu Katsir ini, dari surat Al-Baqarah ayat 187 ini. Artinya bagi orang yang menikah saja itu disuruh puasa di siang hari dan boleh untuk di malam hari setelah berbuka puasa. Artinya puasa ini tidak hanya atas perut tapi juga bawah perut gitu. Apalagi yang belum menikah ya sudah puasa terus, tidak hanya saat Ramadan kan gitu. Bukan nanti malah ayo kita apa bahasanya itu ngabuburit bareng yo, sahur bareng. Buka puasa ini kan juga berbahaya gitu loh. Ya, artinya saya tidak tegas haram tidak boleh itu tidak, tapi saya memberi tawaran dan ini sesuai dengan perintah Allah itu sendiri dalam Al-Quran dan perintah Nabi. Intinya bulan Ramadan ini jangan kita rusak lah, karena rusaknya kita sendiri itu saya yakin ulah kita sendiri. Puasa kita akan rusak ya karena kita melanggar zina maupun pacaran itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa yang berdalih, masuk pacaran hanya sekadar SMS-an, WA-an, perhatian, sudah makan belum sayang, sudah makan, masa gitu haram. Ada yang berdalih seperti itu, mereka menggunakan topeng pacaran Islami. Nah terus saya juga akan menjawab dengan sederhana, oke, ada pacaran Islami, berarti zina Islami ada ya, gitu. Mereka terdiam. Oh berarti mencuri Islami ada ya. Oh berarti korupsi Islami ada. Akhirnya terdiam. Itu tanpa dalil-dalil lah, menggunakan dalil akli saja sudah selesai. Jadi itu kira-kira. Kita terima kasih Pak. Kita awal pembahasan masalah pacaran dan zina, ternyata dari beliau sudah dijabarkan terkait dengan masalah puasa sendiri ya, menahan makanan, bukan sekedar makan dan minum tapi ternyata menahan nafsu pun ya, bawah perut ini pun juga sudah dicatatkan ya. Berarti sangat benar sekali itu. Jadi sahabat Aswajanesia terkait masalah tadi itu ya, hukumnya jelas tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ibda, itu ada 3, yaitu halal, haram dan juga subhan. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua silahkan tinggal pilih ya mana yang akan menjadi dasar, menjadi prinsip dari sahabat semua untuk melakukan sebuah pacaran gitu ya. Akan tetapi dari ketiga dasar ini sahabat Aswajanesia juga perlu mendalami dasar-dasar ya dari kitab-kitab fikih untuk kita melakukan sebuah aktivitas tersebut gitu. Cukup sekian pembahasan kali ini terkait masalah hukum pacaran dan zina di bulan suci Ramadan. Oke, nanti kita akan sambung di video-video selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik gitu ya. Oke, cukup sekian dari kami. Salam Aswajanesia, salam literasi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.